Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Saya harap hari ini kalian semangat dan tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil presentasi dari kelompok kami, yaitu tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Nah, di sini saya akan membahas tentang pengertian ilmu ekonomi. Nah, seperti teman-teman yang udah tahu ya kan, ekonomi itu pastinya teman-teman taunya yaitu selalu membahas tentang uang. Tetapi berbeda dengan kali ini. Kali ini yang kita bahas itu tentang ilmu ekonomi. Di ilmu ekonomi ini tidak selalu membahas tentang uang, tetapi ilmu ekonomi ini berperan lebih penting, yaitu mengajarkan kita bagaimana caranya untuk mengambil keputusan atau membuat keputusan yang paling penting. Nah, jadi sebelum masuk ke ilmu ekonomi, kita harus tahu dulu apa itu ekonomi. Nah, ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikosnomos dan oikonomia, yang artinya aturan rumah tangga. Nah, aturan rumah tangga tersebut berfungsi untuk memenuhi kebutuhan. Lalu apa saja yang harus kita penuhi kebutuhannya, yaitu dengan barang dan jasa. Nah, jumlah barang dan jasa itu jumlahnya terbatas atau bisa kita sebut dengan langka. Nah, kelangkaan inilah yang menjadi masalah dalam ekonomi. Kenapa kok jadi masalah? Karena tidak mampu memenuhi kebutuhan. Sedangkan ilmu ekonomi sendiri yaitu ilmu yang membahas tentang cara manusia memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan pemuas kebutuhan yang terbatas. Nah, ilmu ekonomi sendiri bisa kita sebut sebagai ilmu pilihan. Kenapa demikian? Karena ilmu ekonomi mengajarkan kita alternatif yang dapat mencegah terjadinya pemborosan atau penghambur-hamburan sumber daya. Untuk alternatifnya yaitu kita membuat keputusan secara rasionalitas. Nah, agar apa? Agar kita bisa membedakan mana yang penting dan mana yang tidak. Nah, atau kita harus membuat skala prioritas. Nah, dalam membuat skala prioritas, kita mempunyai 3 hal mendasar yang harus kita jadikan pedoman. Nah, yang pertama, kita harus memenuhi kebutuhan tidak berdasarkan nafsu, tetapi berdasarkan kebutuhan kita atau kebutuhan yang harus kita jalani saat ini. Dan yang kedua, kita memenuhi kebutuhan berdasarkan diri kita sendiri, bukan berdasarkan orang lain. Karena kebutuhan setiap manusia itu berbeda-beda. Jadi, kita harus tahu apa yang kita butuhkan. Dan yang ketiga, kita harus mencatat atau mengurutkan hal-hal apa aja yang terpenting sampai hal yang tidak penting. Nah, contohnya seperti ini. Anda misalnya punya uang 50 juta. Apa yang akan Anda lakukan dengan menggunakan skala prioritas dari yang 1 sampai 3. Jadi cukup sekian penjelasan dari saya. Dan selanjutnya masuk kepada materi berikutnya. Tadi sudah dijelaskan bahwa ekonomi merupakan aturan rumah tangga. Nah, sekarang kita akan membahas tentang ekonomi mikro dan makro. Dalam ekonomi mikro dan makro, lingkup pembahasannya lebih luas lagi, yaitu dalam lingkup masyarakat. Ekonomi mikro sendiri merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari tentang variabel-variabel ekonomi yang lingkupnya lebih kecil. Contohnya seperti perusahaan, perilaku konsumen, permintaan dan penawaran, produksi, harga, dan lain sebagainya. Ekonomi mikro sendiri bertujuan untuk menganalisis pasar dan bagaimana caranya untuk membentuk harga relatif. Harga itu seperti harga umum produk dan jasa. Sedangkan ekonomi makro mempelajari variabel-variabel ekonomi secara menyeluruh. Contohnya seperti jumlah uang yang beredar, pendapatan nasional, pengangguran dan kesempatan kerja, inflasi, neraca pembayaran internasional, dan pertumbuhan ekonomi.
Ekonomi makro sendiri juga bertujuan untuk mengetahui dan memahami berbagai peristiwa ekonomi di suatu negara, serta memperbaiki kebijakan ekonomi di negara tersebut. Materi selanjutnya adalah indikator ekonomi mikro dan makro. Ekonomi mikro dan makro memiliki keterkaitan antara satu sama lainnya, yaitu mengukur dan menganalisis tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Meski demikian, ekonomi mikro berbeda dengan ekonomi makro. Hal ini dapat ditinjau dari aspek analisis, konsep dasar, dan tujuan analisis. Dalam aspek analisis sendiri, seperti yang dijelaskan tadi, bahwasanya ekonomi mikro mempelajari variabel-variabel ekonomi dalam lingkup yang lebih kecil, sedangkan ekonomi makro mempelajari variabel-variabel ekonomi dalam lingkup yang lebih luas. Konsep dasar dari ekonomi mikro yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama, teori produksi. Keberadaan barang dan jasa menjadi intisari dalam kegiatan ekonomi utamanya pada lingkup mikro. Oleh sebab itu, perlunya pemahaman tentang teori produksi seperti bahan baku, tenaga kerja, biaya produksi, dan sebagainya. Yang kedua, teori harga. Harga berperan penting dalam menentukan nilai suatu barang atau jasa. Harga berkaitan erat dengan interaksi antara permintaan dan penawaran. Oleh sebab itu, harga bisa jadi fluktuatif. Yang ketiga, teori distribusi. Teori ini menitikberatkan pada aspek-aspek. Distribusi dimaksudkan sebagai bagian dari kegiatan pemasaran atau pengeluaran jasa dari produsen ke konsumen. Proses ini muncul rantai distribusi melibatkan peran dari distributor, pedagang grosir, dan jual retail. Sementara konsep dasar ekonomi makro juga dibagi menjadi 3. Yang pertama, keluaran dan pendapatan. Keluaran dan pendapatan mencakup dalam lingkup nasional. Estimasi keluaran mencakup total nilai dari produksi nasional secara keseluruhan. Jadi, pengeluaran seringkali menjadi cerminan pendapatan. Demikian pula sebaliknya. Yang kedua, pengangguran. Masalah ini menjadi masalah krusial yang dihadapi suatu negara. Jika tingkat pengangguran tinggi, maka beban negara semakin berat dan pertumbuhan ekonomi lambat karena produksi nasional rendah. Pengangguran juga berdampak pada tingkat daya beli masyarakat yang rendah. Yang terakhir ada inflasi dan deflasi. Inflasi merupakan kenaikan harga umum, sedangkan deflasi kebalikannya yakni penurunan harga. Hal tersebut berkaitan erat dengan moneter. Oleh sebab itu, penting mengeluarkan kebijakan moneter, seperti pengendalian jumlah uang beredar, menaikkan tingkat suku bunga, dan lain sebagainya. Adapun tujuan analisis ekonomi makro yang berbeda dengan ekonomi mikro, di mana ekonomi makro lebih menitikberatkan tentang cara mengalokasikan sumber daya, baik peralatan, modal, ataupun tenaga kerja yang tepat, sehingga mereka dapat menghasilkan keuntungan yang diharapkan. Nah, sedangkan ekonomi mikro lebih menitikberatkan tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap perekonomian secara menyeluruh, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Di sini saya akan menjelaskan permasalahan ekonomi mikro dan makro pada pemerintahan. Yang pertama adalah permasalahan pemerintah dalam perekonomian mikro. Dalam mengatasi dampak kegagalan pasar yang terjadi dalam pemerintah, seperti harga pasar yang sulit dikendalikan, monopoli, dan eksternalitas yang merugikan. Dalam mengatasi dampak tersebut, peranan dari pihak pemerintah sangat diperlukan. Hal tersebut bisa dilakukan dengan bentuk campur tangan pemerintah dalam penentuan harga pasar. Hal tersebut bertujuan guna melindungi konsumen maupun produsen. Berikut merupakan campur tangan pemerintah secara langsung. Dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah penetapan harga minimum. Penetapan harga ini dilakukan pemerintah untuk melindungi produsen, terutama untuk produk dasar pertanian. Misal, harga pasar padi kering dianggap terlalu rendah. Hal ini dilakukan dengan harapan tidak ada orang-orang yang membeli produk tersebut di luar harga yang telah ditetapkan pemerintah. Jika pada harga tersebut tidak ada yang membeli, maka pemerintah
membelinya melalui badan urusan logistik atau biasa disebut dengan bulog untuk didistribusikan ke seluruh pasar yang ada di Indonesia. Namun demikian, mekanisme penetapan harga ini sering mendorong praktik pasar gelap, yaitu pasar dalam pembentukan harga di luar harga minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua adalah penetapan harga maksimum. Penetapan harga maksimum atau harga eceran tertinggi yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk melindungi konsumen. Hal ini dilakukan pemerintah apabila harga pasar dianggap terlalu rendah dan melewati batas daya pembeli atau konsumen. Penjual tidak diperbolehkan menetapkan harga di atas maksimum. Misal penetapan harga obat-obatan di apotik, harga BBM, harga tiket bus kota, atau tarif taksi per kilometernya, atau juga harga patokan setempat untuk semen. Yang kedua adalah permasalahan pemerintah dalam perekonomian makro. Permasalahan ekonomi tidak hanya meliputi masalah-masalah mikro saja, akan tetapi dalam masalah makro. Permasalahan makro juga harus menjadi perhatian bagi pihak pemerintah. Kebijakan pemerintah sangat berpengaruh dalam ekonomi makro, seperti di negara-negara berkembang. Pada umumnya, terdapat 3 masalah besar dalam hal pembangunan. Ketiga masalah tersebut berkaitan dengan kemiskinan, kesenjangan, dan pengangguran yang terus meningkat per tahunnya. Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan dari kelompok masyarakat yang berpendapatan tinggi dan kelompok berpendapatan rendah merupakan masalah besar yang dialami oleh negara berkembang, termasuk Indonesia sendiri. Kemiskinan bukanlah hal yang dapat diukur, akan tetapi sebagai gambaran berdasarkan survei sosial ekonomi nasional yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Permasalahan ekonomi lainnya sebenarnya tidak hanya sebatas hal tersebut. Inflasi yang tak terkendalikan, ketergantungan terhadap barang impor dan utang luar negeri juga merupakan masalah yang tengah dihadapi oleh pemerintah dalam bidang ekonomi. Inflasi atau kenaikan tingkat harga secara umum dan terus-menerus bagi sebuah negara sebenarnya merupakan hal yang wajar selama tidak melebihi batas normal, berlangsung singkat dan masih dapat dikendalikan oleh pemerintah sendiri. Inflasi sendiri dapat dikatakan berbahaya jika telah melewati 2 digit atau di atas 30% dan memiliki kecenderungan untuk terus meningkat dalam jangka panjang. Inflasi sendiri dapat dianggap berbahaya karena dapat menyebabkan dampak negatif seperti menurunkan tingkat kesejahteraan rakyat, memburuknya distribusi pendapat, dan mengganggu stabilitas ekonomi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sistem-sistem perekonomian. Yang pertama yaitu sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional yaitu sistem ekonomi yang berdasarkan faktor kebiasaan dan juga budaya itu turun-temurun dari terdahulu yang hanya mengandalkan faktor apa adanya. Yang kedua yaitu sistem ekonomi komando. Pada sistem ini di mana pemerintah mempunyai kekuasaan yang paling dominan dalam melakukan kegiatan ekonomi ini. Yang ketiga yaitu sistem ekonomi liberal atau biasa disebut dengan sistem ekonomi kapitalis, di mana dalam kegiatan perekonomian ini masyarakat diberi kebebasan seluas-luasnya tanpa ada campur tangan siapapun, tanpa ada campuran tangan pemerintah. Yang keempat yaitu sistem ekonomi campuran, di mana di satu sisi pemerintah itu memberi kebebasan kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi atau juga untuk memajukan kegiatan ekonomi mereka. Yang terakhir yaitu sistem ekonomi di Indonesia. Sistem ekonomi di Indonesia ini dia mengandalkan sistem ekonomi Pancasila, di mana pada sistem ekonomi Pancasila ini di dalamnya mengandung nilai-nilai makna demokrasi.